Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vela Nur Azizah dari kelas 3A Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi kimia dasar mengenai sel volta. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, pengertian. Apa itu sel volta? Sel volta adalah sel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui mekanisme reaksi reduksi oksidasi atau redoks yang terjadi secara spontan. Sel volta disebut pula sebagai sel galvani. Lalu bagaimana cara kerjanya? Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara kerjanya, saya akan menjabarkan bagian-bagian dari sel volta. Nah, di sebelah sini, di sebelah kiri ada batang anoda dan di sebelah kanan ada batang katoda. Batang anoda dan katoda tercelup pada elektrolit anoda dan katoda. Lalu di atasnya ada kawat penghantar untuk menghantarkan elektron. Di tengah ini jembatan garam. Fungsi dari jembatan garam adalah menstabilkan atau menyesuaikan. Nah, perlu diingat, anoda itu sumber kutub negatif, sumber arus, dan mengalami oksidasi serta melepas elektron. Sebaliknya, katoda itu merupakan kutub positif dan mengalami reduksi serta menerima elektron. Cara kerjanya. Contoh, pada anoda M tercelup pada Ma, katoda M tercelup pada Nb. Jadi anoda M tercelup pada elektrolit A dan katoda N tercelup pada elektrolit B. Yang pertama, anoda teroksidasi menjadi semakin tipis karena berubah menjadi ion yang larut dalam elektrolit anoda. Jadi nanti di sebelah kiri, batang anoda akan teroksidasi dan mengikis menjadi ion yang larut dalam elektrolit anoda. Hal ini menyebabkan anoda kelebihan ion positif. Karena anoda itu melepaskan elektron, nanti elektron itu bergerak dari anoda ke katoda. Pada dasarnya elektron itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, berarti elektron itu bergerak dari anoda ke katoda. Katoda tereduksi menjadi menebal atau mengendap karena ion logam dari elektrolit katoda menerima elektron. Pada katoda yang menerima elektron akan menjadi menebal atau terdapat endapan di sebelah sini. Hal ini menyebabkan katoda kelebihan ion negatif. Sebelumnya, anoda itu kelebihan ion positif dan katoda kelebihan ion negatif. Untuk menyetarakannya digunakan fungsi jembatan garam. Jadi jembatan garam itu untuk menyetarakan ion-ion di sebelah sini. Selanjutnya, potensial elektroda. Jadi pada reaksi redoks yang terjadi pada sel galvani atau sel volta, muncul yang namanya aliran elektron yang menyebabkan adanya arus listrik. Besarnya arus listrik yang terjadi tergantung pada beda potensial antara kedua elektroda, anoda dan katoda. Perbedaan potensial dari kedua elektroda, katoda dan anoda disebut beda potensial atau potensial sel standar yang diberi lambang E0 sel. Nah, di sini karena beda potensial, berarti E0 sel itu adalah selisihnya. Nah, selisih itu biasanya nilai yang besar dikurang dengan nilai yang kecil. Karena katoda tempat terjadinya reduksi, sehingga mempunyai E0 sel yang lebih besar. Jadi, E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Atau E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, perlu diingat, potensial sel standar atau E0 sel harus bernilai positif agar reaksi terjadi secara spontan. Aliran elektron. Elektron akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif atau elektron akan mengalir dari anoda ke katoda seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu notasi sel dan diagram sel. Secara umum, notasi sel volta dapat dituliskan sebagai berikut. Anoda garis 2 katoda. Garis 2 ini adalah jembatan garam. Ini bisa dijabarkan sebagai logam A garis ion logam A garis 2 ion logam B garis logam B. Yang selanjutnya, reaksi elektroda dan sel. Secara umum, reaksi elektroda dan sel dapat ditulis sebagai berikut. Nah, reaksi katoda itu kan mengalami reduksi. Reduksi itu tadi akan terjadi endapan, berarti nanti hasilnya adalah logam B. Nah, berarti ion B ditambah elektron yang diterima, reduksi tadi menerima elektron, berubah menjadi logam B. Nah, untuk reaksi anoda atau oksidasi, kan tadi dia mengikis ya, berarti logam A melepaskan ion ditambah elektron yang dikeluarkan. Reaksi sel secara keseluruhan atau redoks itu tinggal dijumlah saja. Ion B ditambah logam B menjadi logam B ditambah ion A. Nah, elektronnya tidak ada karena elektron yang dikeluarkan dan elektron yang diterima itu sama.
Soal dan pembahasan. Apabila suatu sel volta menggunakan logam Ag dan Zn, tentukan anoda, katoda, reaksi yang terjadi, notasi, dan potensial selnya. Diketahui potensial reduksi Ag dan Zn sebagai berikut. Bahasannya dari data berikut. Nah, kita bisa lihat ya, anoda itu memiliki E0 sel yang lebih kecil. Berarti kita lihat saja dari Ag dan Zn itu lebih kecil yang mana. Karena Zn lebih kecil berarti Zn adalah anoda dan Ag adalah katoda. Reaksinya seperti ini, Zn berubah menjadi Zn2+ atau ionnya ditambah 2 elektron. Katoda sebaliknya, Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Nah, reaksi selnya Zn ditambah Ag+ menjadi Zn2+ ditambah Ag. Lalu notasi selnya, bentuk umum notasi sel adalah anoda garis 2 katoda, berarti Zn garis Zn2+ garis 2 Ag plus garis Ag. Untuk potensial selnya, karena E0 sel itu E0 sel yang lebih besar dikurang E0 sel yang lebih kecil atau E0 katoda dikurang E0 anoda, berarti E0 Ag dikurang E0 Zn, yaitu 0,79 dikurang min 0,78, hasilnya 1,57 volt. Selanjutnya kita akan membahas deret volta. Apa itu deret volta? Deret volta adalah deret yang menyatakan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Jadi kegunaan deret volta ini adalah untuk sebagai acuan apakah logam ini bisa bereaksi dengan ion logam lain. Nah, ini adalah deret volta. Kita bisa lihat semakin ke kiri itu semakin mudah teroksidasi atau reduktor kuat. Semakin ke kiri pula E0 selnya bernilai negatif, semakin reaktif serta semakin mudah mengalami korosi. Sebaliknya, semakin ke kanan itu semakin mudah tereduksi atau oksidator kuat. Nah, E0 selnya bernilai positif, kurang reaktif serta semakin kuat mencegah korosi. Perlu diingat, logam di sebelah kiri dapat mengusir atau mendesak atau mereduksi logam di sebelah kanan, sehingga reaksi dapat berlangsung atau spontan. Kita masuk ke soal dan pembahasan. Diketahui data berikut. Pernyataan yang benar adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini bisa digunakan deret volta. Kita akan melihat pernyataannya satu persatu ya. Yang pertama, reaksi 1 dapat berlangsung tetapi juga ada fase tidak berlangsung. Kita lihat reaksi 1. Logam Fe dengan ion logam Cu. Kita lihat Fe di sebelah sini dan Cu di sebelah sini. Berarti Fe itu lebih kiri dibanding Cu. Berarti logam Fe bisa mendesak ion logam Cu. Kita lihat pernyataannya, reaksi 1 dapat berlangsung tetapi juga ada fase tidak berlangsung. Berarti salah ya, karena reaksi 1 itu dapat berlangsung. Kita lihat yang B, reaksi 2 pasti berlangsung. Kita lihat reaksi 2. Reaksi 2 ini logam Ni dengan ion logam Zn. Kita lihat Ni di sebelah sini dan Zn di sebelah sini. Ternyata Ni itu lebih ke kanan dibanding Zn. Sedangkan reaksi akan berlangsung itu jika logamnya lebih kiri dibandingkan ion logam lain. Nah, kita lihat di sebelah sini Ni itu lebih kanan dibanding Zn. Berarti Ni itu tidak bisa mendesak Zn. Reaksi ini tidak berlangsung. Kita lihat pernyataan B, berarti pernyataan B itu salah. Lalu pernyataan C, logam Fe dapat mendesak ion logam Cu. Kita sudah lihat Fe itu lebih kiri dibandingkan Cu, berarti dia bisa mendesak Cu ya. Fe bisa mendesak ion logam Cu. Yang C ini benar ya, kita tandai dulu. Lalu yang D, logam Ni dapat mendesak ion logam Zn. Kita lihat Ni tadi lebih kanan dibanding Zn, berarti Ni tidak bisa mendesak ion logam Zn. Berarti pernyataan D salah. Lalu yang E, reaksi nomor 1 tidak dapat berlangsung. Nah, seperti yang kita ketahui, reaksi nomor 1 itu bisa berlangsung atau dapat berlangsung. Jadi jawabannya adalah yang C, logam Fe dapat mendesak ion logam Cu. Yang terakhir, penerapan dalam kehidupan sehari-hari pada aki atau akumulator. Lalu baterai kering, baterai alkalin, baterai nikel kadmium, baterai perak oksida, baterai merkuri, dan yang terakhir baterai litium. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.